Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, subscriber dan lover channel Kabar Politik? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Kira-kira untuk pagi ini apa yang menarik untuk kita bicarakan teman-teman? Ya tentu saja menurut saya debat cawapres yang tadi malam digelar ya. Meskipun saya ogah nonton, ya kan. Saya ogah nonton, ya males saya. Ya terutama kalau saya lihat anaknya Pak Lurah itu saya nek saya. Maka oleh karena itu ya saya berusaha mencari narasumber lain yang kiranya mengamati acara debat cawapres tadi malam. Maka oleh karena itu saya mengundang ya Mas Petro Mangkusuwondo PhD ya. Beliau doktor lulusan Universitas Cambridge, London, Inggris ya. Dan sampai sekarang masih menjadi staf pengajar di alma maternya itu. Mari kita sambut Mas Petro Mangkusuwondo PhD. Halo Mas Petro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Kolonel. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dan saya merasa terhormat karena Bapak Kolonel mengundang saya lagi. Ada apa nih Pak Kolonel? Apa yang ingin Bapak inginkan dari saya? Begini Mas Petro ya. Saya jujur tadi malam tidak nonton debat cawapres Mas Petro. Sampai nonton nggak? Nah, saya sebagai akademisi suka tidak suka ya saya nonton Pak Kolonel. Ya, jadi itu kewajiban saya karena sebagai akademisi saya harus mengikuti semua fenomena terutama sosial politik karena saya kan pakar politik Pak Kolonel. Wah, hebat Mas Petro ya. Kalau begitu saya ingin analisis Mas Petro terkait acara debat cawapres tadi malam. Ya, karena saya nggak nonton, saya males betul-betul Mas Petro, saya males. Terutama kalau lihat anaknya Pak Lurah itu saya males saya pengen muntah Mas Petro. Bapak Kolonel jangan begitu ya. Ya gimana? Saya emang nggak suka gimana. Maka karena itu saya pengen informasi tangan kedua lah ya. Dalam hal ini dari Mas Petro. Oke, baiklah Bapak Kolonel. Saya akan menindaklanjuti daripada yang mana petunjuk dan arahan Bapak Kolonel untuk menyampaikan analisis saya ya sejauh pengamatan saya dalam acara debat cawapres tadi malam. Oke. Baiklah Mas Petro, silakan waktu dan kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada Mas Petro. Oke. Bapak-bapak sekalian, mas-mas sekalian, mbak-mbak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi eskalasi menuju Pilpres semakin dekat dan tadi malam itu adalah sesi debat cawapres yang keberapa ya? Yang ketiga ya. Debat cawapres yang ketiga. Jadi tadi malam diketampilkan Cawapres 01 ya, Cak Imin, kemudian Cawapres 02 si Gibran ya kan, anaknya Lurah, dan Pak Mahfud MD Cawapresnya Ganjar. Ya. Jadi menurut pantauan saya debat Cawapres tadi malam dibikin receh oleh Gibran. Ini penilaian Cawapres 02 Mahfud MD. Pak Menko menunjukkan kejengkelan terhadap pertanyaan Gibran. Pertanyaan itu tentang greenflation. Nah, per definisi, greenflation adalah inflasi yang dipicu antara lain oleh kenaikan besar biaya teknologi tanpa karbon atau carbon free technologies. Ini terjadi karena banyak negara di dunia, ya kan, di dunia menciptakan teknologi maju, ya, semakin banyak negara di dunia yang berusaha memenuhi komitmen lingkungan.
Ya intinya semakin banyak program untuk menciptakan teknologi hijau, semakin besar biaya yang diperlukan. Diperkirakan inflasi yang disebabkan lonjakan biaya teknologi bebas karbon akan berlangsung lama. Ketika Pak Mahfud diberi kesempatan untuk menjawab Gibran, Pak Menko pun menumpahkan kejengkelan. Dia mengatakan langsung kepada Gibran bahwa pertanyaan Cawapres 02 itu recehan. Pertanyaan debat Cawapres kok recehan, kata Mahfud. Karena itu, kata Mahfud, dia tidak perlu menjawab pertanyaan recehan itu. Tidak perlu dijawab, ujar Mahfud. Ini terjadi di segmen tanya antar Cawapres. Dan di segmen ini pula, Gibran disemprot oleh Muhaimin Iskandar atau Gus Imin. Gibran kembali menguji Gus Imin dengan singkatan LFP. Gibran kemudian menjelaskan bahwa LFP itu adalah lithium ferrofosfat, yaitu alternatif untuk nikel yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Gus Imin kali ini tenang melayani tebak singkatan dari Gibran itu. Imin langsung mendamprat. Kata Imin kepada Gibran, kita ini berdebat untuk level kebijakan, ya kan? Bukan untuk tebak-tebakan singkatan. Menohok sekali. Gibran ditelanjangi oleh Gus Imin perihal level intelektualitasnya. Tapi dasar tak punya malu kayak bapaknya, Gibran pun berusaha memoles agar pertanyaan itu terlihat berkelas dengan mengatakan bahwa Tom Lembong, anggota Timnas Amin, sering menyebut-nyebut LFP. Gibran menyatakan keheranannya mengapa Gus Imin tidak tahu apa itu LFP yang sering diulang-ulang Tom Lembong. Masa Tom Lembong tidak kasih tahu cawapresnya? Lebih kurang begitu, kata Gibran. Jadi debat tadi malam membuat Mahfud dan Gus Imin tak punya pilihan lain. Mereka terpaksa belak-belakan bahwa Gibran tidak menunjukkan level Cawapres. Tampaknya watak Gibran yang masih senang memojokkan lawan debat dengan singkatan tidak berubah. Pola debat Cawapres pertama dia teruskan. Ini dipicu oleh keterbatasan literasi tentang materi debat. Ya intinya otaknya kosong sebetulnya. Penyebab lain adalah di dalam kepala Gibran sedang booming singkatan bahasa Inggris. Sehingga yang receh pun dibawa ke panggung debat. Kira-kira begini, yang receh sedang booming, karena itu tidak salah kalau kita munculkan istilah baru yang pantas diabadikan, yaitu Gibran receh booming receh. Itu Pak Kolonel yang bisa saya sampaikan catatan saya terkait debat Cawapres tadi malam ya. Jadi menurut saya memang anak itu masih betul-betul ingusan, tidak berkelas. Bahkan saya juga melihat ketika dia memojokkan Pak Mahfud, dia dengan mengatakan masa profesor nggak ngerti greenflation, coba ya. Mentang-mentang anaknya lurah dia kan ya, mentang-mentang dia anaknya bosnya Pak Mahfud ya kan. Jadi kemelinti ya. Menurut saya Pak Kolonel ya, jadi si anak ingusan itu ya, kalau dia bukan ya anaknya lurah ya, paling-paling dia itu tukang ngarit angon wedhus Pak Lurah, Pak Kolonel. Jadi kalau dia bukan anak lurah, paling-paling dia itu ngarit cari rumput anak angon wedhus itu, Pak Kolonel. Mas Petruk bisa aja ya kan. Tapi saya sependapat ya, ini adalah bencana politik bagi bangsa ini ya. Bagaimana anak ingusan yang tidak saja cacat secara
konstitusi ya, karena dia melanggar aturan yang dibuat oleh KPU sendiri tentang batasan umur capres cawapres, yaitu minimal 40 tahun ya kan, diotak-atik. Kalaupun aturan itu diubah, maka itu baru berlakunya nanti pada pemilu atau Pilpres 2029 ya, karena aturan itu dibuat ya setelah dua paslon ini, maksudnya si nomor 02 ya, mendaftarkan diri ke KPU. Ini kan sontoloyo ya, memaksakan kehendak. Begitu menurut saya, Mas Petro. Sampai setuju nggak? Sangat setuju sekali saya, Bapak Kolonel. Saya sangat setuju itu ya. Itu waduh. Ini sekarang yang lagi viral kan upaya bagaimana itu dibatalkan itu, karena sudah ada gugatan terhadap pencapresan dan pencawapresan 02 itu ya kan ya, itu harus batal demi hukum karena menyalahi konstitusi, menyalahi bahkan sumber dari segala sumber hukum di negara ini, Undang Dasar 45 itu juga dilanggar. Jadi saya setuju Pak Kolonel. Baik Mas Petro ya, jadi kita sepakat ya, dan terima kasih Mas Petro sudah mewakili saya untuk nonton debat tadi malam. Karena saya belas nggak minat Mas Petro ya. Saya nonton belas nggak minat ya. Kalau saya nyawang anaknya lurah itu, waduh, anak ingusan kayak gitu. Ingusan nggak apa-apa, tapi kalau berkelas gitu kan. Kayak nggak ada anak yang berkelas saja di negeri ini. Banyak generasi muda yang jauh lebih pintar daripada anak ingusan itu ya. Saya jengkel Mas Petro, saya jengkel. Oke, Bapak Kolonel, kejengkelan boleh saja ya. Jadi yang penting kita tetap waras otak kita ya. Iya Mas Petro, kita harus tetap waras, menjaga kewarasan kita. Oke Mas Petro, terima kasih atas kehadiran sampean sudah saya ketampilkan lagi untuk kali ini, dan jangan kapok-kapok ya Mas Petro. Ya enggak toh Pak Kolonel, saya ini juga melekat pada diri Pak Kolonel. Oke, terima kasih. Saya tak pamit ya Pak Kolonel. Oke, silakan Mas Petro. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mbak-mbak, mas-mas ya, terutama pecinta channel Kabar Politik ya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua, mas-mas, mbak-mbak untuk menyaksikan, menonton channel ini. Ya, terima kasih. Saya nyuwun pamit. Saya mau kerja, saya mau ngajar. Saya ada kelas untuk hari ini di alma mater saya ya, di Fakultas Ilmu Politik di Universitas Cambridge ya. Saya akan terbang langsung dengan superjet ya dari sini, dari Jogja ke London, yang paling cepat ya kira-kira 5 jam pakai superjetnya super. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, sudah kita ketampilkan Mas Petro dengan segala kecerdasannya di dalam menyampaikan analisis beliau terkait dengan debat cawapres tadi malam ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kita semua dan tetap menjaga kewarasan otak kita ya. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe untuk channel Kabar Politik ini. Mudah-mudahan ini menjadi alternatif ya dalam perpolitikan, dalam menu politik yang banyak di YouTube. Ini adalah alternatif ya kan, kaki lima, murah meriah tetapi cukup menggemaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.